Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip bermuamalah. Seperti yang kita tahu, bermuamalah sendiri berarti interaksi atau hubungan dengan orang lain dengan mengikuti aturan-aturan Islam, terutama yang berkaitan dengan interaksi atau hubungan sosial. Pada prinsip-prinsipnya menjelaskan tentang yang pertama al-adl, yaitu perilaku adil. Artinya setiap transaksi harus adil dan tidak merugikan. Contohnya dalam jual beli ada harga, kualitas barang atau jasa. Yang kedua ada syidik, yaitu kejujuran. Prinsip ini harus dipegang teguh dalam setiap interaksi, bisnis, perdagangan, dan hubungan sosial. Jadi pedagang harus jujur dalam produknya dan pembeli harus memenuhi kewajiban membayar sesuai dengan harga yang disepakati. Yang ketiga ada al-ridho, yang berarti kerelaan. Berarti saling ridho atau rela di antara kedua belah pihak. Prinsip ini menjamin bahwa transaksi terjadi tanpa ada paksaan atau penipuan, sehingga kedua belah pihak merasa puas dan tidak ada kerugian. Contohnya negosiasi. Al-ridho juga tertera pada hadis Ibnu Hibban yang berbunyi, Inna al-ba'i antarodi. Sesungguhnya jual beli itu sah dengan adanya saling ridho. Yang keempat ada masyarah, yang berarti bermanfaat. Jadi, muamalah sendiri harus memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, baik secara ekonomi maupun sosial. Yang kelima ada saddu al-zariyah, yaitu mencegah kemudaratan. Artinya, bermuamalah dalam jual beli untuk menghindari kita dari perbuatan riba yang menyebabkan dosa besar. Dan yang terakhir ada kehalalan, yang berarti tidak mengandung unsur yang diharamkan, seperti menggunakan pelet, sihir, atau sejenisnya. Dan yang kedua ada penerapan akhlak dalam bermuamalah. Penerapan ini hampir sama seperti prinsip bermuamalah, seperti menepati janji dan amanah, tidak zalim, saling tolong-menolong, menghindari riba dan praktek haram, menghormati dan bersikap sopan, bersikap profesional dan tanggung jawab, menghindari ghibah dan fitnah. Kemudian yang terakhir, masuk pada pandangan Islam dalam kehidupan. Dalam pandangan Islam, kehidupan dunia itu hanya dipandang sebagai kehidupan sementara dan bukan tujuan akhir. Tujuan akhir kita sebenarnya itu hanya di akhirat, karena di akhirat kita akan kekal selamanya. Dunia ini adalah tempat manusia diuji dengan berbagai kenikmatan, kesulitan, dan tanggung jawab untuk melihat siapa yang paling baik amalnya. Beberapa poin utama pandangan Islam tentang kehidupan dunia. Pertama, dunia adalah sementara dan fana. Artinya, Islam memandang dunia itu bersifat sementara sebagai fase awal dan bertujuan mencari bekal atau amalnya menuju akhirat. Yang kedua, dunia sebagai ujian. Kehidupan dunia adalah tempat ujian untuk melihat siapa yang paling baik amalnya. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Mulk ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Artinya, yaitu yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Yang ketiga, boleh menikmati dunia, tapi jangan lupa akhirat. Artinya, boleh menikmati rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan dicari secara halal dan mendapatkan ridhonya. Jadi kesimpulannya, kita sebagai umat Islam harus bermuamalah secara baik dengan menerapkan prinsip dan akhlaknya. Dan juga kita memandang dunia bukan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai jalan mencari bekal menuju akhirat. Karena sejatinya semua perbuatan kita di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Demikian itu saja penjelasan singkat dari saya tentang prinsip akhlak bermuamalah dan pandangan Islam
tentang kehidupan dunia. Akhirul kalam, nul wal kalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.